Baiklah para jamaah sekalian, sebelum kami mendatangkan kepada guru kita, baiklah kita membuka terus dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la ilaha illa anta rabbana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Masyaallah kan wa malam yasha lam yakun la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian terjemah ayat suci Al-Qur'an. Insyaallah kita akan lanjutkan ya tiap hari sampai 58, tapi 58-nya belum dijelaskan ya, nanti kita ulang. Jadi kita baca ulang dari 58 ya, 59 sampai 60 ya, nanti sedapatnya ya. Baik para jamaah, untuk berkahnya talim ini mari kita sama-sama awal dengan baca Fatihatul Kitab ya, semoga dengan Al-Fatihah yang kita baca Allah mudahkan kita dalam memahami ayat-ayat Allah, juga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Ini yang terpenting ya. Karena memang kita banyak ilmu, kita paham, tapi tidak kita amalkan juga akan menjadi bumerang ya. Jadi seimbangnya ilmu itu diamalkan, seperti halnya seimbangnya antara doa dan ikhtiar. Kita baca Al-Fatihah bersama dan kita lanjutkan dengan baca surat An-Nisa ayat 58, 59 sampai 60 ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi antakumu bil adl. Inna Allah ni'ma ya'idhukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila.
Alam tara ilal ladzina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ilat taguti wa qad umiru an yakfuru bi wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Ya, sadaqallahu azim. Baik para jamaah rahimakumullah, langsung kita ke terjemahannya ya. Nanti kalau ada yang perlu didalami sekitar hukum-hukum bacaan bisa langsung ya ditanyakan maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini 58 ngulang ya Pak. Innallaha, sesungguhnya Allah itu ya'murukum, dia Allah memerintahkan pada kalian atau selalu memerintahkan pada kalian tu'addu, agar kalian menunaikan atau memberikan al-amanat ya, macam-macam amanah ya, ila ahliha, kepada yang ahlinya ya, yang berkompeten dalam bidangnya ya. Wa idza hakamtum, dan apabila kalian berhukum atau melaksanakan hukum bainan nas, di antara manusia, tahkumu, hendaknya kalian di sini kita ya, orang beriman, hendaknya berhukum, memberikan hukuman bil adli, dengan adil ya, dengan manusia yang mana saja, manusia yang beriman, yang setengah iman ya, yang munafik, yang fasik, bahkan yang kafir sekalipun, kalau berhukum memberikan hukuman pada mereka harus adil ya, karena hukum itu tidak pilih kasih ya, tidak pilih kasih. Innallaha, sesungguhnya Allah itu ni'ma ya, sebaik-baik ya, ya'idukum, yang berikan apa? Mau'idhah atau nasihat bihi, dengannya. Jadi sebagai yang terbaik, senikmat-nikmat dalam berikan nasihat. Ini perintah Allah yang mengenai dua hal tadi ya. Pertama dalam apa? Memberikan amanah, yang kedua dalam menegakkan hukum. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana, adalah dia Allah, sami'an, maha mendengar, basiron, lagi maha melihat. Mendengar terhadap suara yang kita lafalkan maupun yang tidak kita lafalkan, yang lirih, bahkan suara hati juga Allah dengar. Basyiron, juga Allah maha melihat apa saja yang kita perbuat, ketika di tempat terang maupun gelap Allah tahu, dan maha melihatnya Allah tidak dibatasi oleh dinding-dinding tertentu ya, enggak ada artinya buat Allah tentang batasan dinding-dinding ya, karena Allah bukan kita yang melihat, terbatas jangkauannya ya. Jadi batasan Allah melihat itu tidak ada batasannya. Ayat yang ke-59. Ya ayyuhalladzina amanu, apa artinya Pak? Wahai orang-orang yang beriman. Berarti kita semua ini yang menjadi khitabnya ya, atau yang disapa oleh Allah, yaitu karena kita orang yang beriman, kita memiliki iman. Apa perintahnya? Ati Allah, taatlah kalian semua kepada Allah. Ini mutlak ya, pada Allah itu nggak boleh apa? Pilih ya, bukan yang kita suka kita taat, nggak suka kita maksiat, tidak, mutlak ya. Fima ahaba au kariha, yang kita suka atau tidak suka. Wa ati'ur rasula, dan taatlah kalian semua pada Rasul. Ini juga mutlak ya. Jadi bukan atas dasar suka atau tidak suka, tapi suka atau tidak suka, kalau Allah Rasul yang nyuruh wajib ditaati. Wa ulil amri, dan taatlah kepada ulil amri.
Minkum di antara kalian orang yang beriman. Jadi ulul amri di sini orang ulul amri yang beriman. Nah, di sini ketika Allah memerintahkan taat pada ulul amri tidak pakai kalimat ati'u. Beda dengan apa tadi yang pertama dan yang kedua. Taat pada Allah pakai ati'u. Taat pada Rasul pakai ati'u. Tapi pada ulul amri tidak. Inilah yang kemudian oleh para mufasir dibedakan ya. Dibedakan tentang apa? Bobotnya. Jadi kalau pada Allah Rasul itu mutlak ya, bukan karena suka nggak suka, bukan karena apa? Sesuka hati kita atau atas pilihan kita ya, tapi kalau ulul amri ini adalah ada syaratnya ya. Jadi mutlak tadi tidak ada syarat, tidak bersyarat. Tapi kalau ulul amri bersyarat itu maksud saya ya, bersyarat. Makanya di sini tidak pakai ati'u. Apa syaratnya? Kalau ulul amri itu memerintahkan pada yang ma'ruf, yang baik baru ada taat. Kalau tidak ada taat, gitu ya. Jadi tidak mutlak. Jadi selagi ulul amri tadi perintahnya adalah ma'ruf ya, ma'aqoma kitabullah wa sunnata rasulih, untuk menegakkan kitabullah dan sunnah rasul baru ada taat. Kalau tidak ada taat. Lanjut, fa'in tanaza'tu, maka jika kalian tanazu, ya tanazu saling berbantah-bantahan, tarik menarik, ya Pak, tarik menarik, fi syai'in dalam sesuatu apa aja, ya masalah hukum atau masalah ibadah, muamalah atau masalah yang lain, masalah ukhuwah dan sebagainya, atau masalah apa kaitan dengan masalah jabatan dan sebagainya, maka farudduhu, maka hendaknya kalian kembalikan sesuatu tadi ilallah, kepada Allah wa rasul dan rasul. Jadi menyelesaikan segala macam perselisihan itu kepada Allah dan Rasul. Apa maksudnya? Pada Quran dan sunnah ya. Tuh, jadi ini tempat apa? Rujukan ya yang paling tepat. Ini adalah Quran dan sunnah, Allah dan Rasul. Jadi bukan pada apa? Pendapat otak manusia atau dengan filsafat Quran ya otak manusia, tidak ya, pada Allah dan Rasul. In kuntum, jika kalian tu'minuna beriman bilai pada Allah wal yaumil akhir, dan hari akhir. Artinya di sini yang tersiratnya adalah kita mau mengembalikan segala masalah kepada Allah Rasul kalau memang orang itu beriman. Kalau nggak punya iman pasti tidak mau. Dia lebih suka mengembalikan pada yang lain ya, pada yang lain ya, tadi pada pendapat orang ya, pada filsafat pemikiran orang. Nah, tapi kalau iman Allah dan Rasul pasti dia lebih puas dikembalikan segala perselisihannya, mencari solusinya pada Quran dan sunnah. Dzalika, itulah khairun, lebih baik. Jadi mengembalikan segala masalah yang dipertentangkan tadi kepada Allah dan Rasul itu lebih baik ya. Wa ahsan, dan lebih ahsan atau sebaik-baik takwila, dan sebaik-baik takwila kesudahan. Jadi akhir segala masalah itu hendaknya dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Itulah ahsanu takwila. Dan itu kalau kita punya iman akan clear ya, selesai. Itu. Ayat ke-60. Alam taro, tidakkah kamu melihat? Ya, di sini hitopnya Nabi ya. Sekarang di sini pakai taro tunggal. Tidakkah engkau Muhammad Nabi melihat? Ilal ladzina, kepada orang-orang yang yaz'umuna, mereka meyakini, mereka menyangka atau mengakui ya, mengakui annahum, bahwasanya mereka itu mengaku amanu, beriman. Ya, saya ulang. Yaz'umuna, mereka mengaku annahum, bahwasanya mereka amanu, beriman, bima, dengan apa yang unzila ilaika, telah diturunkan kepadamu Muhammad. Maksudnya apa? Al-Quran. Wa ma unzila, dan apa yang diturunkan min qablika, dari sebelum kamu. Maksudnya kitab suci sebelum Nabi Muhammad, yaitu Injil dan Taurat. Yuriduna, mereka hendak atau menginginkan ayataha kamu, untuk menghukum atau menegakkan hukum
ila togut, kepada togut. Nah ini ironi ya, katanya iman sama Allah dan dengan Quran dan kitab-kitab sebelumnya, tapi ketika mereka berhukum justru kepada togut. Apa Pak togut? Apa? Setan ya. Togut itu ya pokoknya sesembahan yang disembah oleh manusia dan yang disembah itu puas. Bisa setan ya, seperti iblis, bisa juga manusia ya, manusia yang disembah tapi dia puas juga togut ya, seperti Firaun, Namrud ya, itu juga togut namanya. Jadi orang yang disembah dan dia puas juga togut, termasuk juga setan, iblis ya. Tapi kalau manusia yang disembah nggak mau, bukan togut, seperti Nabi Uzair yang disembah oleh orang-orang Yahudi, Nabi Isa yang disembah oleh orang Nasrani, bukan togut. Waqad umiru, dan sungguh telah diperintahkan ayak furu, hendaknya mereka kafir, mengingkari dengan togut. Togut itu harus diingkari ya. Dulu sudah kita bahas di surat apa? Fa may yu'min billahi bagaimana? Wa may yu'min billahi faqad istamsaka bil uratis. Bagaimana? Lupa saya. Wa may yakfur bit taguti fa yu'min billahi faqad istamsaka bil uratil wusqa gitu ya. Wa may yakfur bit taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil uratil wusqa. Itu perintahnya. Barang siapa yang kufur kepada tagut dan dia berpegang teguh kepada apa? Allah, maka sungguh telah berpegang, dan dia beriman pada Allah, maka sungguh telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat. Jadi ada perintah untuk mengingkari togut. Nah, ini seperti ayatnya tadi ya. Waqad umiru, dan sungguh telah diperintahkan ayak furu, agar mereka mengkufuri, mengingkari dengannya togut. Wa yuridu, dan menginginkan siapa asyaiton ya, setan ya. Setan itu adalah kata sifat di setiap makhluk yang melakukan pembangkangan, jin maupun manusia, disebut setan ya. Jadi setan ini tidak ada makhluk yang tersendiri ya, seperti iblis Pak. Iblis ketika dia belum bangkang, belum disebut sebagai setan, begitu membangkang disebut setan. Fa'azallahuma syaitanu, maka menggelincirkan keduanya, siapa? Akan keduanya Adam dan Hawa, si setan, maksudnya iblis. Nah, ada sama juga manusia yang melakukan pembangkangan, baik membangkang ya dalam melaksanakan hukum-hukum Allah atau melakukan apa? Pengabdian, penyembahan pada selain Allah, juga setan juga namanya. Saya ulang, wa yuridu syaitan, dan mengendaki siapa syaitan, ayudillahum, untuk menyesatkan mereka, dolalan, pada kesesatan, ba'idan, yang sangat jauh ya, sangat jauh. Ini tujuan setan. Jadi kalau manusia sudah menyembah togut, berarti sudah melakukan kesesatan yang sangat jauh. Sampai sini Pak terjemahannya, atau mungkin ada yang tanyakan sekitar bacaan sebelum kita lanjutkan dengan apa kajiannya? Ada enggak? Oh, ini mengharapkan apa? Menjualnya atau mengkonsumsinya. Mengharapkannya sedang menjual atau mengkonsumsinya. Maksudnya? Oh, itu boikot ya, boikot. Itu boikot. Ya, yaitu fatamui ya, yang mestinya harus diikuti, ya kan? Harus diikuti. Di kita nih masih apa? Masih jauh, masih semu, ya kan? Semu. Itu. Yang sudah benar-benar total sama daerah mana? Rio mana ya? Itu benar-benar itu. Warung-warung semua mengeluarkan produk-produk yang memang dipakai untuk mendukung Israel ya, di boikot. Ini salah satu bagian pada apa? Cara berjuang kita ya, ya, seperti itu satunya. Nah, dan itu sifatnya apa? Fatwa itu sifat ijtihad yang masih sesaat kondisional. Nanti kalau mungkin situasi sudah damai lagi, aman lagi, mungkin juga ya dicabut lagi seperti itu ya. Karena sekarang situasi perang ya kan.
Karena kan secara umum kita memang boleh bertransaksi, berinteraksi dengan siapa saja, termasuk jual beli, ya kan? Hasilnya kan seperti itu ya Pak. Tapi kalau sudah situasi perang, ya beda lagi ceritanya, gitu ya. Itu ya. Apa lagi Pak? Kita lanjutkan dulu ya. Jadi dari ayat yang 58, ya tadi sengaja saya terjemahkan dengan cepat karena memang ini 58 juga sudah kita terjemahkan ya. Kemudian ayat 59 juga sering kita dengar ya. Itu. Nah, karena yang terpenting adalah pemahamannya ya. Jadi Allah memberitakan pada kita agar menunaikan amanat itu, memberikan amanat maksudnya Pak ya. Memberikan amanat, bukan menunaikan amanat, memberikan ya. Memberikan amanat itu pada ahlinya agar si ahli ini bisa menunaikannya. Karena kalau dia nggak ahli nggak bisa menunaikan. Jadi berarti ada hak ya kita sebagai orang beriman untuk memberikan amanat. Nah itu amanat. Kemarin sudah saya jelaskan amanat itu bentuknya macam-macam ya kan. Bentuknya apa aja. Nah, termasuk jenis-jenisnya. Ada amanat Allah pada manusia, pada para nabinya, rasulnya, ya untuk pada kita, ya juga amanat ada datangnya dari pimpinan ke anak buah, bahkan juga antara sama kita, ya saling menitip pesan, nitip barang juga amanat juga itu kan, itu bagian pada amanat juga. Nah, manakala kita memberikan amanat, ya, karena tadi kita dikasih wewenang ya Pak, itu harus yang ahli. Jadi jangan sampai dia ahlinya, misalnya pada anak kita lah Pak, pada anak kita. Anak kita ini Pak, ahlinya dia adalah memproduk sesuatu. Kita paksa suruh dagang, nggak jalan. Ahlinya bukan dagang dia. Dia emang ahlinya bikin apa, misalnya kita bikin tempe, bikin tahu gitu ya, atau bikin apa. Nah, dia ahlinya produksi. Jadi jangan sampai kita memberikan amanat kepada yang bukan ahli tadi. Ya. Bisa salah, dia nggak ahli dagang. Ya, itu barang bisa nggak laku, orang nggak bisa dagang, ya kan? Tapi tangan orang yang ahli dagang, barang yang mestinya produk jelek pun bisa laku, Pak. Iya kan? Ini mungkin produk itu nggak bersaing di pasaran karena dia produknya KW-nya rendah gitu kan. Berarti nggak bisa bersaing, Pak. Tapi di tangan orang yang ahli dagang bisa laku. Soalnya ahli dia kan. Ya, seperti itu. Nah, ini masalah amanat antara sama kita gitu ya. Nah, kemudian amanah-amanah dalam bentuk yang lain juga. Termasuk jabatan gitu. Jadi ketika kita memilih seorang pemimpin, Pak, itu berarti sama dengan kita memberikan amanah. Termasuk sebagai dewan, termasuk sebagai eksekutif misalnya gubernur, sebagai presiden, wakil presiden, itu kan memberikan amanah ya Pak ya. Loh iya kan, berarti kita yang hebat ya Pak, kita loh yang ngasih amanah itu, kita ngasih amanah pada mereka. Nah yang kedua masalah hukum. Nah kita pun orang beriman kalau menghukumi manusia harus dengan adil. Di sini jadi hukum itu tidak ada keberpihakan pada etnis tertentu, suku tertentu, kelompok tertentu, tidak ya. Jadi berlaku buat siapa saja hukum itu ya. Dulu kasusnya pernah, nanti kita bahas di An-Nisa'nya ayat 104 kalau nggak salah ya. Nah, itu pernah ada orang datang ke Nabi mengadukan masalah. Jadi ceritanya ada seorang kehilangan pedang. Ini muslim. Ternyata yang nyuri itu muslim juga. Dia ambil pedang ya, saudaranya ditaruh di karung gandum, kemudian dititipin ke orang Yahudi, dititipin. Nah akhirnya pas yang kehilangan itu tahu pedangnya hilang, nah dia nyari-nyari, nanya kepada orang yang itu, dia nggak ngaku. Tapi ternyata ada semacam jejak, rupanya itu karung gandum yang tadi pakai untuk nyimpen pedang itu bocor. Nah ternyata ke arah rumah orang ya Yahudi itu. Ternyata betul di situ ditemukan pedangnya dia. Nah, otomatis kan Pak dituduh kan si Yahudi itu kan bahwa kamu yang mencuri, buktinya bla bla. Seperti itu. Nah, tapi ternyata setelah dicari ya di sidang sama Nabi,
Nah, Nabi hampir memutuskan yang benar adalah yang nuduh tadi Yahudi itu salah kan, terbukti dia ada pedang di rumahnya itu. Tapi ternyata ada saksi mata yang mengatakan bahwa itu benar, bahwa yang nyuri itu si fulan. Nah, menurun tuh ayat ya tadi An-Nisa ayat 104 itu. Jadi hukum itu enggak berpihak kepada golongan tertentu. Mestinya kan kalau bicara golongan tadi muslim kan, yang nyuri orang Islam, yang dicuri orang Yahudi, orang kafir. Tapi tetap dalam mata hukum keadilan itu berpihak kepada yang benar, gitu kan. Jadi nggak boleh karena persamaan akidah sekalipun nggak bisa. Kemudian orang Islam dibela gara-gara keislamannya, padahal dia salah ya salah, di mata hukum salah, seperti itu, tetap salah. Nah, jadi yang jatuh hukuman adalah ya si muslim, si Yahudi tidak dijatuhi hukum karena memang dia orang yang terfitnah sebenarnya kan, yang terfitnah. Nah, seperti itu. Jadi hukum itu diberikan ditegakkan kepada semua manusia, siapapun manusia. Maka bahasanya beda tadi kan. Kalau amanah mah ila ahliha, tapi kalau hukum bainan nas ya, di antara sama manusia, siapapun manusianya harus adil. Bahkan dalam ayat lain, jangan sampai kebencian kamu kepada suatu kaum membuat kamu tidak adil. Jadi nggak ada unsur keperpihakan kecuali pada kebenaran semata. Itu bicara hukum ya. Nah, jadi sini masalah amanah, masalah hukum, yaitu memang kepada siapapun harus kita tunaikan, itu Pak. Jadi nggak boleh gara-gara dia kan masuk orang kafir, kemudian kita sembarangan, ya padahal kita benar-benar dititipin barang sama dia, kita sudah oke, ya harus kita jaga. Jangan orang kafir ini akhirnya kita abaikan, itu nggak boleh. Sekalipun itu orang kafir, amanah itu harus dijaga. Ya, sering saya sampaikan 3 hal, ya Pak, yang kita tunaikan harus itu walaupun itu orang kafir. Hutang kepada orang kafir tetap harus dibayar. Janji kepada orang kafir tetap harus ditunaikan. Amanah dari orang kafir termasuk harus ditepati, tetap harus. Ya, jadi nggak boleh diabaikan, nggak boleh dikhianati ya. Gitu. Nah, berikutnya ini tadi kan sebagai pelengkap aja pada pertemuan kemarin ya, yang ayat ke-59 ini penting sekali ya. Nah, karena tadi kita udah menyinggung-nyinggung masalah apa tadi Pak? Amanah dalam bentuk kepemimpinan. Di sini dibahas ya. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian sembah pada Allah dan pada Rasul. Ini mutlak. Seruannya pada kita, karena ini Quran ya, pada kita. Jadi taat pada Allah Rasul itu dalam masalah apapun itu mutlak. Ya, mutlak. Jadi nggak bersyarat, tidak bersyarat, itu mutlak. Mau perintah sholat, perintah puasa, perintah menunaikan amanah, menegakkan hukum, ya masalah apapun itu mutlak, nggak bersyarat. Karena Allah dan Rasul itu tidak mungkin salah. Allah dan Rasul nggak mungkin menzolimi kita, ya. Allah nggak mungkin menzolimi hambanya, Rasul nggak mungkin menzolimi umatnya. Itu. Jadi mutlak. Nah, kemudian yang ketiga wa ulil amri minkum. Jadi ternyata ketaatan itu selain pada Allah dan Rasul juga pada ulil amri. Apa arti ulil amri? Jadi ulil amri itu secara bahasa artinya orang yang memiliki wewenang. Ya, memiliki. Uli itu artinya memiliki, amri itu kata amaro, artinya memerintah. Kita sering mengatakan pemerintah seperti itu. Nah, dalam tubuh kaum muslimin, ulil amri itu figur utamanya adalah imamul muslimin atau amirul mukminin atau khalifah. Itu kalau dalam intern kaum muslimin itu figur utamanya. Nah, kalau imamul muslimin, amirul mukminin, khalifah itu memang sebagai sentral pucuk pimpinan, dan mereka itu enggak sendiri, maka disebut ulil amri. Ya, zamannya umaro. Kenapa enggak sendiri? Karena ada bitonah, ada pembantu-pembantunya yang membantu dalam masalah maliyah, ya, masalah keuangan, yang membantu dalam masalah tarbiyah, pendidikan, yang membantu dalam masalah dakwah, yang membantu dalam masalah persaudaraan. Itu disebut apa? Dengan umaro. Disebut dengan umaro itu. Nah, jadi dalam tubuh kaum muslimin ya,
yang disebut dengan ulul amri itu adalah itu bukan itu. Artinya mereka adalah pemimpin dari kalangan orang muslim yang beriman. Makanya kalimat tadi fa in tanaza'tum fi wa ulul amri minkum. Minkum itu kembalinya pada orang yang beriman. Jadi bukan ulul amri yang tidak beriman. Artinya pemimpin itu harus orang yang beriman di sini, Pak. Pemimpin itu harus orang yang beriman. Dan ta'ala pada ulul amri di antara kamu. Kamu tadi orang yang beriman. Kembali pada ujung ayat. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu. Makanya di sini berarti kita punya pemimpin itu harus pemimpin yang beriman. Nah, kalau dalam intern kaum muslim pasti beriman. Seperti itu. Ya figurnya kayak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu orang beriman semua. Itu. Itu ya. Nah, Imamul Muslimin, Amirul Mukminin, Khalifah ini orang yang paling berwenang untuk menyelesaikan ya masalah-masalah yang terjadi di tubuh kaum muslimin. Jadi termasuk kayak hari ini, Pak, masalah tentang Gaza. Itu kalau kita punya seorang Amirul Mukminin, seorang khalifah, seorang imam muslimin yang tadi skupnya adalah universal, ya, Pak, bukan pimpinan-pimpinan lokal ya, seperti halnya raja atau presiden, itu mestinya kita mudah ya, untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Tapi kita ini kan ya masih terkoyak-koyak dengan model-model kepemimpinan sifatnya regional, yang lokal. Ada kerajaan Islam seperti Arab, kayak Kuwait, ada negara Islam, Iran, Irak, ya, seperti juga mana lagi, Pak? Mesir gitu ya. Nah, tapi karena mereka itu adalah masih dibatasi teritorial satu negara, maka belum disebut dengan ulul amri seperti ayat ini. Belum. Jadi ulul amri itu sifatnya universal, karena memang Allah itu mengutus Nabi gini, wa ma arsalnaka illa kafatal linas. Dan tidak aku mengutus kamu kecuali untuk seluruh manusia. Seluruh manusia itu berarti nggak dibatasi oleh batasan-batasan negara-negara tertentu atau kerajaan tertentu, tapi sifatnya lintas negara, lintas suku, lintas bangsa. Nah, kita ini, Pak, jangankan tadi ya, dalam satu sekatan negara, di dalam satu negara saja kita sudah terkoyak-koyak dengan sekat-sekat yang kecil. Di Indonesia misalnya, kita ada ormas-ormas Islam, ada partai-partai Islam. Ya ini yang menjadi penghalang kita untuk bersatu. Kenapa? Karena masih terkotak-kotak tadi itu. Gitu. Kalaupun disebut ulul amri, sifatnya masih regional, belum sifatnya universal. Inilah yang kemudian potensi kita tidak saling bersinergi, karena masih terkoyak-koyak tadi. Kita ini kan luar biasa kalau bicara potensi. Apa sih kita yang nggak punya? Punya semuanya. Kita negara-negara Islam yang kaya-kaya, ahlinya pun rata-rata punya. Mau ahli kesehatan, mau saintisnya, mau teknokratnya, punya semua kita. Tapi karena masih ya, konsentrasi dalam kelompoknya masing-masing, sehingga kita hanya seperti gudukan pasir yang tanpa perekat. Nabi nyebutnya seperti apa? Seperti buih di air bah, kusaun kagusai sail. Maka Nabi sahabat sempat bertanya, amin kilatinahu yamaid, apakah sedikitnya kita pada waktu itu? Bal kasirun, kamu banyak, cuman tadi seperti buih saja. Kita banyak, tapi kita seperti buih. Nah, itulah yang kemudian kata Nabi tadi, yusikul umamu antadaa al aqatu ila qostatiha. Nah, hampir-hampir saja nanti bangsa-bangsa itu akan ngerubutin kamu seperti orang rayaan tumpeng. Jadi kita tuh muslim itu jadi bahan jarahan, Pak. Jarahan, diperebutkan seperti itu. Nah, karena kita tadi ya, kita tidak bersatu. Kalaupun ada ulul amri, sifatnya masih regional. Mestinya ulul amri yang sifatnya sentral, yang mendunia. Gitu. Inilah yang akan menyelesaikan masalah-masalah ke dalam tubuh kaum muslim, termasuk masalah khilafiyah, Pak. Masalah khilafiyah itu nggak akan berkepanjangan kalau kita punya ulul amri sifatnya sentral. Masalah mau satu Ramadan, satu Syawal, masalah kunut, masalah usoli, mestinya itu nggak akan berkepanjangan. Nah, justru masalah-masalah seperti itu memang mereka kendaki, Pak. Orang-orang kafir itu pengen banget kita tuh supaya sibuk di dalam tubuh kaum muslimin ngurusin masalah-masalah kayak gitu.
yang itu sebenarnya adalah bagian daripada jebakan, ya, supaya kita sibuk ngurusin masalah-masalah furu'iyah, masalah-masalah ya cabang, sehingga masalah-masalah yang mendasar kayak masalah kesatuan tadi dilupakan, itu dilupakan, itu. Nah ini jadi makanya kita sekarang pada bingung kalau kita akan memberikan ketaatan ulil amri yang mana, gitu kan, kadang-kadang seperti itu. Makanya kan tetap aja sholat id mah beda ya Pak. Tetap beda kan? Oh iya. Hah? Nah ini, jadi kalau kembali ke ayat ini gampang banget kan Pak. Fa'ing tanajatum faruddu. Fa'ing tanajatum apa tadi Pak? Fa'ing tanajum fi syai'in fardu ila Allah wa rasul. Kalau kamu bertanazu, berselisih apa saja masalah fikih, masalah-masalah pokok, masalah usul, ya, masalah apa saja muamalah, kembalikan pada Allah dan Rasul. Selesai mestinya. Selesai mestinya. Nah, tapi kalian tadi kita tidak mau mengembalikan pada Allah dan Rasul, dan kita waktu mengadunya kepada siapa kita nggak tahu, karena kita nggak merasa punya ulil amri yang berkompeten tadi, nah itu akhirnya tetap masih terjadi apa? Khilafiyah tadi, ya kan? Jadi kayak gampangnya kayak tadi Pak, perbedaan lebaran itu. Kalau kita pimpinan satu sedunia gampang Pak, gampang kan? Pimpinan ngomong udah daruyat lihat hilal sudah, sekarang besok kita id, selesai. Gitu. Tapi karena kita dalam kelompok-kelompok tadi akhirnya Muhammadiyah beda sama NU, ya kan? Dan seterusnya seperti itu. Ini. Jadi dengan ayat ini memang simbolnya kita ini krisis kepemimpinan hari ini, ya kan? Untuk krisis sentral kepemimpinan maksud saya. Jadi kita belum punya sentral kepemimpinan yang sifatnya universal, sehingga kita ini potensinya masih menjadi koyak-koyak. Ya, nah ini adalah PR kita semua, ya, PR kita semua. Nah, apalagi kita dibikin apa tadi Pak? Sibuk urusan-urusan, termasuk yang hari ini sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, masalah rebutan kursi. Ini kan juga menyita waktu, ya, menyita tenaga, menyita biaya yang nggak sedikit kan Pak? Nggak sedikit. Gitu. Gitu. Nah, jadi kalau kita mengembalikan masalah tadi semua kepada Allah dan Rasul, maka kata Allah apa? Dzalika khairun, itu yang lebih baik. Wa ahsanu ta'wilan, sebagai sebaik-baik apa? Takwil atau kesudahan. Dibanding kalau kita mengembalikannya pada pendapat, ya, pendapat perorangan, pendapat golongan, ya Pak, pendapat madhab termasuk. Loh ya kan? Termasuk. Ya. Jadi kalau kembali Allah Rasul berarti sudah lintas madhab, lintas golongan. Oh ini ada dalilnya nih, Qurannya ada, hadisnya, ya sudah, samina wa ta'na. Gak perlu dikritisi lagi. Kalau udah Allah dan Rasul itu udah mutlak benarnya, udah mutlak benarnya, seperti itu. Gak perlu dikritisi. Yang perlu dikritisi itu kalau masih apa? Pendapat, ya, termasuk pendapat ulil amri, ya kan? Pendapat ulama. Kalau pendapat masih bisa dikritisi. Tapi kalau Allah dan Rasul sudah nggak boleh kritis lagi. Samina wa ta'na, itu. Nah, sekarang ini kan kita masih suka ngeblok, ngefan ya pada mazhab tertentu, golongan tertentu, bahkan pada syekh tertentu, ya kan? Pada syekh tertentu. Itu. Maaf ya Pak, seperti yang mengatasnamakan apa? Kayak Salafi itu kan dia luar biasa, namanya gandrung ke syekhnya itu, ya kan? Kalau udah kata syekhnya kayaknya marem banget, kayaknya nggak akan salah gitu. Tapi kalau udah bukan syekhnya, makanya kalau ada pengajian Pak, yang kemudian sudah mengatakan bahwa kata syekhnya jangan ikuti syekh ini, jangan ikuti ustadz itu udah nggak bener tuh. Itu udah doktrin namanya, ya kan? Udah doktrin, ya kan? Udah doktrin. Ada kan Pak gitu ya? Pengajian seperti itu, udah doktrin namanya itu. Gitu. Nah, itu ada yang seperti itu. Padahal kebenaran itu mutlak Allah punya Allah dan Rasulnya. Kalau syekh, ulama, apa semua ya masih ada salahnya, ya Pak? Masih ada salahnya. Termasuk ijtihad ul amri, ijtihad termasuk fatwa MUI. Sifatnya kan apa? Temporer. Ya, temporer kan Pak? Hari ini MUI memfatwakan tadi semua produk yang mendukung Zionis Israel diharamkan. Itu kan sifat temporer. Nanti ke suatu saat jika suasana damai mungkin juga
bisa. Lah iya kan? Kan bukan situasi perang kan? Dalam perang bisa seperti itu. Bahkan negara tertentu kan karena fatwa majelis ulamanya menghalalkan kucing kan? Gimana Pak? Kucing itu dihalalkan karena memang pasca perang mereka krisis pangan. Pasca perang mereka krisis pangan. Akhirnya kucing dihalalkan. Ya selagi masih krisis kan? Nanti kalau udah krisis kan enggak. Nah seperti itu. Betul kan? Itu. Nah seperti itu. Sifatnya kontemporer. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Ayat ke-60 belum ya? Mudah-mudahan akan kita lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pada jemaah sekalian. Jadi